Waalaikumsalam. إلى حوض المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما تنفعنا، آمين يا رب العالمين. وعليك بجبر قلوب المنكسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين يا رب العالمين. وعليك بجبر قلوب المنكسرين وملاطفة الضعفاء والمساكين. Hendaklah kamu menghibur hati orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi jabaro, menembel, menambal atau menghibur. Hendaklah kamu menghibur hati orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Wa mulaqafatid du'afa'i wal masakin, dan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Wa muwasat al-muqillin, dan membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Jadi qalla qalil, maksudnya orang yang perekonomiannya di bawah garis kemiskinan. Wat taisir 'alal mu'sirin, dan hendaklah kamu meringankan orang yang dalam kesulitan. Taisir meringankan, mu'sir orang yang kesulitan. Wa iqradil mustaqridin, dan hendaklah kamu memberikan bantuan, memberikan pinjaman kepada orang-orang yang minta pinjaman. Jadi intinya malam ini kita membahas beberapa kaitannya berakhlak terhadap sesama saudara kita atau sesama manusia. Jadi tidak terlepas dengan beriman doang, hatta ini arahnya adalah kepada orang yang tidak beriman juga. Pokoknya tersaling bantu. Nah, ini secara umum akidah yang paling tinggi di dalam Islam adalah memberikan perhatian kepada orang yang betul-betul membutuhkan perhatian, memberikan manfaat kepada orang yang betul-betul menginginkan untuk mendapatkan manfaat atau bantuan dari kita. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi misalnya, jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ini hadis ini hafalan. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia terbaik itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Nah, jadi yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah anfa'uhum, isim tafdil dalam ilmu nahwu. Jadi paling artinya. Jadi Rasul tidak mengatakan orang yang paling baik itu adalah orang yang memberikan manfaat, tapi orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kata para ulama ahli hadis,
apa mafhum lekan isim tafdil si kedune sebagian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul tidak cukup mengatakan berikan manfaat kepada orang lain, tapi jadilah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di mana sebut kata-kata paling ini itu menunjukkan ada perintah untuk berlomba, bersaingan, saling juluk jalak untuk melakukan kebaikan dalam artian memberi manfaat kepada orang lain. Apapun bentuknya. Sedih dengan terhibur, kesusahan dengan terbantu, melihat yang nyingge dalam menarak rezeki terbayang nyingge. Nah, jadi sangat luas. Nah, inilah ajaran Islam. Jadi tidak boleh ada yang tidak siap sedia memberikan bantuan, mengulurkan bantuan kepada sesamanya, apalagi pada padan beriman. Nah, yang terakhir disebut oleh pengarang ini wa iqradil mustaqridin, dan hendaklah kamu bersedia memberikan pinjaman kepada orang yang butuh pinjaman. Wa fil hadis, nah si dalilangnya ini, si pengarang ini adalah yang terakhir. Dalam hadis disebutkan anna thawabal qardi yazidu ala thawabis sadaqah bi thamaniyati adha'af. Dalam hadis disebutkan bahwa pahala orang yang memberikan pinjaman itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan pahala orang yang bersedekah. Bi thamaniyati adha'af, 8 kali lipat lebihnya ketimbang memberikan sedekah. Kenapa? Wa dzalika annal qarda la ya'khudhuhu illa muhtajun. Nah, salah satu alasannya karena memberikan pinjaman itu la ya'khudhuhu, jadi pinjaman itu tidak akan diambil illa muhtajun, kecuali orang-orang yang betul-betul butuh. Dalam Islam itu menutupi kebutuhan sesama kita itu sangat luar biasa. Nah, jadi tene tok lebihnya mungkin sepintas aneh. Leite terutama kan nebau memberikan pinjaman mesinggang belean pahalanya dibandingkan barang beang dengan percuma. Karena letak lebihnya itu adalah kita memberikan di saat orang membutuhkan. Jadi lamun dengan ngendang sedekah misalnya, atau mun dengan maksudnya lamun tembeang dengan, boleh jadi sedekah yang kita berikan itu arahnya adalah kepada orang yang mungkin butuh, lagun dek terlalu butuh. Bahkan boleh jadi dia tidak butuh. Berbeda barang dengan si nyingge, belako nyingge, kurang-kurang kepepet, dan tidak mungkin orang bisa mencari pinjaman ke sana kemari lamun dia butuh. Nah, jadi menutupi kebutuhan orang ini adalah memiliki fadilat yang sangat luar biasa. Dendek ite Rasulullah dah heran ketika ada Mi'raj. Jadi begitu dia dinaikkan sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah. Jadi pertama Rasulullah diajak oleh Jibril keliling surga. Surga yang pertama diperlihatkan kepada Rasulullah, tiba-tiba ada di atas pintunya ini. Siapapun yang sanggup memberikan pinjaman kepada orang lain, maka keutamaannya 18 kali. Sementara yang memberikan sedekah cuma 10 kali, 10 kali lipat. Jadi berketuan Rasulullah. Jibril kan ini ngenoh. Ya. Padahal ini kan itembeang dengan percuma. Kan ini rendahan nilainya 10 kali lipat. Tapi begitu kita memberikan pinjaman, nilainya 18. Tinggian 8 kali lipat. Jawaban Jibril mirip para ini. Jadi karena ketika kita memberikan pinjaman, justru yang menerima itu tidak lain adalah orang yang membutuhkan. Hampir kita tidak bisa menemukan bahwa dengan si ketok-ketek mete pinjaman ngenyingge eno dengan dek butuh, dek mungkin. Sulit. Tapi kalau sudah ngendeng, ya boleh jadi ya. Arak berdoene. Cuma kadang-kadang dan nyendeng eno mungkin lantaran hobi. Ya tidak selamanya dengan sengendang itu betul-betul saking kebutuhan.
Nah, ini alasannya pertama. Tapi kata para ulama, jadi ada alasan-alasan yang lain. Pertama, dengan sengendang ini atau sedekah ini, di satu sisi amalan yang sangat luar biasa dengan sebebeang. Tapi di sisi lain dengan senerima arak unsur manjane sekejiin. Nah, jadi lamune mau pinjam sedekah agak lalai sekeji. Tanggung jawab ni arah. Padahal Islam dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tangan di bawah. Jadi dengan senerima sedekah itu artinya dia tangannya di bawah. Itu sangat tidak baik. Kalau itu terus dibiasakan sangat buruk dalam pandangan Islam. Nah, kebiasaan ini akan muncul kalau kita senantiasa memberikan sedekah. Tapi bagus nih dengan memberikan. Cuma dampak negatif ini dengan senerima kadang-kadang maraino. Yang ketiga kata para ulama, dengan si memberi sedekah ini sangat luar biasa nilai sedekah ini. Tapi tantangannya justru sangat berat. Berbeda barang dengan seminjemang, mesinggang. Lamun dengan sedekah ini apalagi sampai nyebut angka jutaan. Dendek model itu zaman sahabat khawatir dihinggapi penyakit riya, penyakit sum'ah, monebelean sekeji. Ya pedelah contoh kecil, marak tegundam mulut, duwean sekeji, sumbangannya selawatnya tudulangnya, alik suaranya kadang-kadang. Jadi lamunan 5.000, 10.000, hamba Allah. Kalau mana 10 juta, itu sangat sulit. Jadi jarang dengan selamat. Karena itu, zaman sahabat, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tradisi yang dilakukan para sahabat ketika mengedarkan atau mengeluarkan sedekah, pilihnya kena becik lekannya, biangan kulane, jarang secara langsung. Ndek neria mungkin karena tingkat keimanan sahabat ini luar biasa, wah ndak tabung ukur ya. Tapi yang dikhawatirkan ketika dengan serima tahunnya, oh ini Abu Bakar, terus buatnya kebaikannya. Ini yang dikhawatirkan. Mungkin hari ini saya selamat, tapi kalau terus bertambah dari hari ke hari dengan singajom, ini yang dikhawatirkan. Nah, jadi resiko ini sangat berat. Tantangannya dengan bersedekah ini sangat berat. Nah, ini alasan dengan para ulama kenapa memberikan pinjaman itu jauh tingkatannya dibandingkan dengan memberikan sedekah. Jadi lamun teh mesinggang itu yang ndak itu sombong-sombong. Ndak itu wah aku biang nyinggek kan masalah nyinggek ini. Jadi ndak mungkin kita membanggakan diri lah. Jadi jarang lah. Tapi intinya maraka Rasulullah karena kita menutupi kebutuhan orang lain. Di dalam Al-Quran sendiri bahkan dengan semesinggang tidak dengan lain itu hakikatnya dia meminjamkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuqridullah, man dhalladhi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Jadi siapapun yang meminjamkan kepada Allah, hakikatnya kita mesinggang tiba Allah, itu akan dibalas oleh Allah ad'afan katsira, balasan yang berlipat ganda. Kalau kita sadar bahwa ini item singgang tiba Allah, dendek endengin Allah anaknya. Cuma singgang sekene rombok sekene. Nah, ini pendengar Rasulullah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Siapapun yang meminjamkan kemudian ingin dikembalikan lebih, jarra manfaah fahuwa riba. Itu bagian dari riba. Nah, beda bang menjual beli ini ya. Namanya jual beli. Nah, ukurannya dan lipat sejuta tidak jadi masalah ya, karena ini masalahnya jual beli. Nah, inilah mesinggang ini item bentu dengan semata-mata menutupi kebutuhan orang. Sepeser pun jangan pernah minta dilebihkan kembaliannya, karena ini bagian dari riba.
wa 'alaika bi ta'ziyati man nazalat bihi musibatun, dan hendaklah kamu memberikan takziah, hiburan kepada siapa? Man nazalat bihi musibatun, kepada orang yang tertimpa musibah, apapun bentuk musibahnya. Keluarganya bilinang, kepengnya hilang, rumah kebakaran, atau ia terianing erat, apapun itu, ne ketandokan hatta, itu musibah. Jadi sunat kita menghibur, apalagi narak keluarga bilinang. Jadi bukan ngejek. Jadi sangat dianjurkan kita memberikan takziah, memberikan hiburan. Ate ndaknya sampai sede angannya. Wah, ne terik dengan pelawat. Ini udah jatuh ketimba tangga lagi. Nah, jadi itu tidak ada dalam kamus Islam. Jadi qala alaihi salam, Nabi SAW bersabda, man azza musaban ay sabbarahu kana lahu mithlu ajrih. Siapapun yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, siapapun yang memberikan hiburan kepada orang yang tertimpa musibah, bahkan ngenetena pengarang ay sabbarahu, ini minimal bentuk takziah, minta dia supaya bersabar. Jadi oleh sabar. Nah, jadi kana lahu mithlu ajrih, maka dia berhak mendapatkan pahala mithlu ajrih, seperti pahala orang yang tertimpa musibah itu. Jadi dalam menarak dengan kena musibah, kemudian dia bersabar, tidak ada yang lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang bersabar ini. Nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sampai-sampai ngono bahasa Allah, bighairi hisab. Jadi tidak disangka-sangka, tidak bisa dihitung pahala dengan si sabar ini. Nah, jadi lamun dengan si tertimpa musibah, arak dan hibur sekena mudah. Kan luar biasa sekali ini. Tinggal kita menghibur doang. Wa iyyaka wasyamatata bi ahadin minal muslimin, dan jauhi, jangan sampai kamu senang terhadap penderitaan yang dialami salah seorang dari umat Islam. Syamatah wala tusmit biyal a'da asmata, jadi senang terhadap penderitaan. Nah, itu arti syamatah. Hindari syamatah, senang terhadap penderitaan, bi ahadin minal muslimin, salah seorang di antara kaum muslimin. Malah sebenarnya dengan susah rere. Nah, ini haram hukum ini. Apa arti syamatah? Wahya an tafrah bima yanzilu bihi minal masaib. Jadi Anda bahagia dengan berbagai musibah yang menimpa. Dengan musibah, cobaan, kita demen. Padahal kewajiban kita adalah memberikan bantuan, menghibur, bukan kebalik. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudhhirish syamatata bi akhika, jangan pernah kamu perlihatkan rasa senangmu terhadap penderitaan saudaramu. Ingat, syamatah senang terhadap penderitaan artinya. Jangan kamu nampakkan syamatah, kesenanganmu, rasa senangmu terhadap penderitaan bi akhika yang dialami saudaramu. Fayu'afiyahu Allahu wa yabtaliyak. Subhanallah. Jadi lamun narak dengan demen lek penderitaan dengan lain, nah ini azab yang akan diturunkan Allah. Fayu'afiyahu Allahu wa yabtaliyaka, maka dia orang yang kita ejek itu akan diafiatkan,
diselamatkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan. Dan kebalik, wa yabtaliyaka, justru ujian, bala, bencana itu akan dibalikkan oleh Allah kepadamu. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita remehkan. Jadi dengan si mendapatkan penderitaan, musibah, lamun teh menarak dengan ngejek ia atau demen itu, maka itu akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, itu karena itu tidak ubahnya seperti doa dari orang-orang yang terzalimi. Ingat, dengan sejak telah menekan musibah itu orang terzalimi. Ndek perlu berdoa entah tedeman ini dong wah tulakang si Allah Subhanahu wa taala. Jadi rerek teno nyuruh ia sehat, sembuh dari ujian atau selamat dari ujian, justru ujian itu kebalik tiba itu musibah ini. Fa yu'afiyahullahu wa yabtaliyak. Wahdhar an tu'ayyira musliman bidhanbin waqa'a fihi. Hati-hati jangan sampai kamu tu'ayyir, mencela, mengejek, lamun bahasa nengke membuli anak-anak nengke. Wahdhar an tu'ayyira musliman, jangan pernah kamu mengejek musliman, seorang muslim, bidzambin waqa'a fih, karena pernah melakukan sebuah dosa. Kita harus tegedap tak tegedap lek perbuatannya, tapi bukan kepada orangnya. Lamun dengannya tetap dek tekanggo. Kalau ada orang lain berbuat kesalahan, gawe sopok si memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang melihat, kewajiban satu-satunya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengarahkan, memberikan arahan, memberikan nasihat, ino kewajiban teh, bukan mengejek. Jadi kata tu'ayyir ini mengumbar aibnya. Jadi termasuk nyerita yang ketok-ketik. Coba lo ini sekene gawe dengan berdosa, itu tidak boleh. Karena kewajiban kita bukan mengumbar aibnya, tetapi mengarahkannya, menasihatinya. Dendek tercerita yang jadi lamun kita bercerita ini seolah-olah kita paling bersih. Padahal kan kita manusia ini pede doang, pasti pernah dan akan melakukan dosa. Fa inna man 'ayyara musliman bi dzambin lam yamut hatta yubtala bimithli ma 'ayyarahu bihi. Ini sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membuka aib seorang muslim bidzambin karena pernah melakukan sebuah dosa. Cerita yang teh ketok-ketik. Oh ni ngene aib silaku itu ni dosa gawe ni. Maka orang yang bercerita ke sana kemari tentang dosa orang lain, lam yamut, dia tidak akan mati hatta yubtala bimithli ma 'ayyarahu bih, sebelum dia diberikan ujian cobaan sebagaimana aib yang dipamerkan, aib saudaranya yang dipamerkan itu. Naudzubillah, ini kan sangat mengerikan. Ketok-ketik itu dengan ini pemalingan. Suatu saat Allah akan membalikkan kondisi ini tiba itu. Kan sangat mengerikan ini. Wa 'alaika bit-tafrij 'anil makrubin, dan hendaklah kamu melepaskan kesusahan orang-orang yang susah. Tafrij, melepaskan kesusahan. 'Anil makrubin, dari orang-orang yang sedang dilanda kesusahan. Wa qada hawaijil muslimin al-muhtajin, dan memenuhi kebutuhan orang-orang Islam yang memang membutuhkan. Jadi mirip-mirip barang sila atas ini.
wa satri awratil muslimin al-mudhnibin, dan hendaklah kamu juga menutupi aib orang-orang muslim, sesama muslim yang melakukan dosa. Mana sebaru ini. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim ini, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Siapapun yang memudahkan kesulitan sesama muslim, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memudahkan urusannya. Dalam riwayat yang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jadi selesai memudahkan, memberikan jalan keluar kepada orang sesama muslim yang sedang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia ataupun di akhirat. Jadi penggalan pertama ini mengingatkan kepada kita arah sebab dan akibat. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata kuncinya gampang, mudahkan orang lain dulu. Nah, jadi jangan pernah kita berharap ingin dimudahkan kesulitan kita oleh Allah, tantangan-tantangan sehadapin itu, cobaan-cobaan sebiang itu. Jangan pernah berharap ngene temudahan si Allah ada jalan keluar kalau kita belum memberikan kemudahan kepada orang lain. Apalagi memberikan kemudahan kepada orang lain detemel ampuk itu pelit, ampuk lagi mempersulit orang lain. Ya berombok. Dan dia berharap, karena jelas mereka Rasulullah ini kata kuncinya jelas. Mau dimudahkan, mudahkan orang dulu. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim. Ya namanya aib pastilah kekurangan. Jadi entah itu dosa atau apalah, dosa belik, dosa becik, tutup kesalahan orang. Karena tugas kita bukan memamerkan kesalahan orang lain. Tugas ini enggak sekit dakwah. Kewajiban kita adalah memberikan nasihat, negur, bukan mengumbar kesalahan orang. Nah, kecuali terjadi malaikat itu ndak salah teh baru mungkin. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapapun yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah pasti akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Nah, jadi ndeklah dunia itu kan ini yang kita inginkan. Maraite manusia ini ya tidak luput dari dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa, berharap kita tidak ngebongkar aib itu Allah. Ngumbeber wante kalau aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa malunya kita. Inilah dunia. Bagaimana di akhirat kelak? Ketika Allah mengumumkan yauma tublas sarair, rahasia-rahasia aib-aib kita itu akan dipampangkan nanti di hadapan seluruh makhluk. Di akhirat itu jauh lebih mengerikan. Manusia, jin, malaikat, seluruhnya, satu pun tidak ada yang absen selepuknya, menyaksikan bobrok kita, menyaksikan aib kita, menyaksikan dosa yang kita lakukan di dunia ini. Itu siapa yang diumbar, dipamerkan oleh akhirat dengan sigirang mamerang aib semeton. Jadi mudah-mudahan ini jadi peringatan keras lah itu. Jadi ATT ekstra berhati-hati. Apapun pokoknya ngombe-ngombe gedak teh hendak sampai bongkar. Hati ia sendiri bongkar aib, hendak balik bongkar aib dengan. Karena kalau aib itu terbongkar terus kita lawan dengan hal yang sama, ndak beda nih itu barang iya. Ialah menyebut aib itu, cerita aib itu ini urusannya barang Allah ini. Jadi jangan pernah membalas dengan hal yang sama. Itu nasihat yang sangat luar biasa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita balas dengan yang sama, beda nih teberangnya. Yang paling mengerikan. Jadi kalau kita telusuri Ihya Ulumuddin misalnya,
Kadang-kadang lamun tiang terundungan nangis kita. Jadi lamun arak dengan tebuli, tesumpe. Sumpe itu kan kekurangan te kadang sebutnya. Kalau ada orang tersinggung, jadi jelas dengan para ulama tasawuf itu menandakan dia sombong. Bodoh dengan itu. Begitu kita tersinggung, sadarkah dia, kata para ulama, bahwa dia merasa dirinya orang pintar. Hanya orang pintar yang tersinggung dikatakan bodoh. Iya, seharusnya kita seke ayatku sebut nih. Nah, ini yang sangat sulit. Kita bicara laman akhlak ini sangat sulit, kecuali kita betul-betul merenung. Seke sebutnya kekurangan, padahal hakikat kekurangan itu jutaan ngenteng diri teh. Mun temele ngobatin diri teh, kata para ulama. Itu baru satu yang dimunculkan, padahal ayatnya mungkin miliaran lekan baru terbalik. Cuma satu yang disebut jadi bahan renungan teh. Kenapa kita mesti tersinggung? Bukankah dengan menyebut ayatnya berarti berotang lah itu? Jadi lamunara dosa-dosa itu akan dibersihkan sebagiannya kumbene karena kita dicaci, karena kita diumpat. Tapi marak sebenarnya si pertama itu yang paling mengerikan. Siapapun yang dicaci kemudian dia tersinggung, itu sadar atau tidak dia merasa dirinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika narane dia ente penjahat, ente bodoh, marak sebenarnya sakit tangan te, bahkan bebalas itu sama artinya saya ini orang pintar, saya ini orang mulia. Kata para ulama lah menara ngano perbanyak istighfar. Nah, jadi agak tenanglah. Jadi orang-orang yang berpikir marangane ya pantesanlah para ulama setiap dicaci, disalahkan selalu mampu menghadapi dengan senyum. Karena inilah pertimbangan, tafakkurnya itu sangat luar biasa. Itu tafakkur teh yang jadi perasaan ini yang kurang muhasabah ini, yang mengemuka cuman otak doang, barang telinga, pedas telinga. Jadi harus saya balas. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, dan barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah pasti akan melepaskan kurbatan, kesusahannya, min kurabi yaumil qiyamah, kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Bandingan kesulitan di dunia barang hari kiamat itu ndak apa-apa namarak setetes air di lautan. Dan ndak telah akhirat di permulaan kiamat itu dan ketika kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ketika langit marak hujan no ya teriane si Allah, bumi ini dinaikkan hancurlah berkeping-keping. Jadi bulan bintang selepona berguguran. Idza syamsu kuwirat, jadi langit ini gulang namar yang kun gulang tikar ngumbeber warasan sampai digambarkan dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat itu orang akan lari dari saudaranya, dari anaknya, dari istrinya, dari bapak ibunya, orang-orang. Kenapa Allah menyebut dengan si sayang teh, anak teh? Tapi kita tidak perhatikan pada saat itu yafir, kita lari. Tidak kenal anak teh, anak itu tidak kenal orang tuanya. Padahal le dunia, lamun sakit keras anaknya sanggup seorang ibu mengatakan alur wahaiku menabawa aku jadi penggantinya, saking sayang. Tapi di akhirat saking dahsyatnya hari kiamat, ndak arak kalimat itu hilang. Jadi nafsi-nafsi begitu dahsyatnya. Nah, kalau kita mau selamat dalam kondisi hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar seperti itu, banyak-banyak menyelamatkan orang, banyak-banyak memberikan jalan keluar terutama kepada saudara-saudara kita sesama muslim sekecil apapun. Wa man kana fi hajati akhihi, dan barang siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya,
kanallahu fi hajatih, maka Allah pasti terus akan mengulurkan bantuan memenuhi kebutuhannya. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah senantiasa, jadi kata-kata fi aunil abdi ini bermakna istimrar, senantiasa Allah memberikan bantuan kepada seorang hamba. Nah, lagu dengan catatan maka al abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu fi auni akhihi, senantiasa membantu saudaranya. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri, rajanya para ulama, jadi presidennya para ulama, presidennya para ahli hadis, Imam Hasan Al-Basri mengumpulkan murid-muridnya. Kemudian arak sekek si ndek mana datang, dia kenyang-kenyang i'tikaf di satu masjid. Jadi kalau ada murid-murid si Imam Hasan Al-Basri ini arak dengan butuh pertolongan, coba penuhin kebutuhannya. Nah, tanya lo enok, nah sebutnya muridnya sindek datang, coba PT tanya ya barang-barang aku kata. PT nih ternyata ditemukan sindeknya datang kenyang-kenyang i'tikaf di masjid. Jadi none beri salam, tanya nih badak nih kita suruhnya si Syekh Imam mana untuk membantu kebutuhannya dengan ini butuh geti, kita barang-barang. Oh salam bang, dak beu kenyang kaku i'tikaf ini. Balik terus murid-murid ini Imam Hasan Al-Basri. Dengar-dengar nih jawabannya si Imam Hasan Al-Basri, sampeang salam. Badak ya engkune lamun siap bantu semetuane ini, bandingan barang haji berulang-ulang apa jauh lebih bagus ini. Dengan isi Imam Hasan Al-Basri. Tulak ya. Nih salam gurun tengen yang katne. Haji apa kedua kali masih lebih rendah nilainya dibandingkan barang mepenuhin ini kebutuhan semeton teh. No didengar kat Imam Hasan Al-Basri, wih, langsung. Nah, ini keutamaan ya kan memenuhi kebutuhan sesama kita. Marangkat hadis di atas ini. Kuriske. Wa 'alaika bi imatatil adza an tariqil muslimin. Dan hendaklah kamu menyingkirkan al-adza an tariqil muslimin, sesuatu yang menyakitkan dari jalan yang dilalui oleh orang-orang muslim, orang-orang Islam. Jadi kata-kata adza banyak menterjemahkan duri, kerikil, pokoknya adza membeje si menghalangin dengan. Fa inna dzalika min syu'abil iman, karena hal itu termasuk cabang dari iman. Punara kotoran misalnya le jalan raya le ganggang itu pinggiran teh sedikit teh. Nah ini akhlak yang sangat luar biasa yang ditekankan dalam Islam. Wa fil hadis, dalam hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghusni syaukin qata'ahu min tariqil muslimin. Saya diperlihatkan, jadi saya melihat seorang, dan laki-laki maksudnya ini. Jadi seseorang, saya pernah melihat, artinya Rasulullah pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Rajulan, ada seseorang yataqallabu fil jannah, mondar-mandir ketok-ketik keliling le surga. Fi ghusni syaukin. Fi ghusni syaukin, fi latana bermakna ajli atau makna sebab. Itu karena hanya dia menyingkirkan duri dari jalan yang dilalui oleh orang-orang muslim. Nah, jadi syauk ini duri, ghusn ini cabang. Entah ni ya balan botol lah duri. Jadi saya punya pinggiran ni atek ndak ni kena dengan lain. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sampai-sampai dengan Rasulullah mondar mandir lah surga marah-marah mesak ni tu noh. Nah jadi kan balasan yang sangat luar biasa. Nah, jadi dendek tersampai laleang. Jadi kata-kata ada bisa diterjemahkan marah Rasulullah ini syaukin duri, bau belan botol, bau kerikil. Kenapa begitu luar biasa kata para ulama? Padahal ini kan hal sepele. Nah justru hal sepele ini kan seringkali kita lalaikan. Dengan luwek keganggu, bahkan tersusuk karena beci ini.
Nah, coba na batu belik marak batu gunung ini darat dengan melanggar dia. Karena dana mungkin saking belik ini, mana beci ini lambian kena doang dengan terperangkap doang dan kerikil, tetayin meong lah. Nah, jadi hal-hal kecil sangat pantas Rasulullah melihat orang yang melakukan itu mondar-mandir dalam surga. Wa 'alaika bi rahmatil yatim wallahu a'lam bissawab. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Allahumma amnan alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashih al muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata wa kun alayk wa husna dhanni bik wa amnan alaina bi kulli ma yuqarribuna ilayk maqrunan bi'afwin darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.